Nah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa semua jalan itu adalah jalan warga negara. Yang jadi pertanyaan adalah, buat aku itu sesuatu yang luar biasa. Kelihatan gitu. Jadi jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Saya belajar filsafat Islam cukup lama, 5-6 tahun, dan sekarang masih baca tuh. Ya sama dong, seperti saya baca buku kedokteran. Sudah selesai baca, ya paham dikit-dikit lah. Pasang apa, papan nama. Said Agil menerima pasien jam 8 sampai jam 10. Kira-kira bisa nggak itu? Dalil pertama yang saya tahu, dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pekerjaan saya. Tapi negara sering menganggap jihad artinya kekerasan. Ayat jihad tadi, ayatnya khusus namanya. Betul, ayatnya ada itu, saya tahu, hafal saya. Tapi lihat dong konteksnya turun ayat itu ketika lagi perang Ahzab. Jadi ketika ayat itu turun, kita harus tahu apa konteksnya. Lagi perang. Orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non-muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Kamu jangan memasuki wilayah yang kamu nggak ngerti. Saya nggak akan bicara yang lain yang saya nggak ngerti kok. Tolong yang bukan ahli agama jangan bicarakan. Saya tidak menuduh siapa, saya enggak, secara umum. Tolong yang bukan merasa ahli agama jangan bicarakan. Apalagi kalau bukan Rocky Gerung ya. Jadi status itu yang ingin saya bela sebetulnya tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya jadi Muhammad Rocky Gerung. Sejak kapan Neno Warisman itu dapat panggilan ustadzah? Kok orang-orang ustadzah Neno Warisman? Saya muslim, walaupun sekolahnya di sekolah Katolik ya, tapi iya kan aku kan lulusan Antara Kanita. Oke. Gitu. Niku jenenge jaka sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Karena apa? Karena itu adalah momen untuk menasehati hari itu dari ulama. Lalu aku diminta menasehati. Lah Neno Warisman kok diceluk ulama? Dari mana? Dewan Suronya ganti presiden, ya kemauan dari masyarakat pada hari itu sudah sangat luar biasa itu. Makanya kadang kita ini akhir-akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Terakhir ini apalagi yang kemarin malam berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut ustadzah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Apa? Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Pesantren sembilan, saya percaya energi ini akan mempersatukan peradaban politik baru di Indonesia. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet ndase. Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Kayak gitu agamanya apa? Oh, dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siraj, mengungkapkan ramalan Gus Dur soal munculnya Ustadz dadakan. Gus Dur sudah prediksi, waktu Gus Dur masih Ketua Umum PBNU, nanti akan datang masa ada orang bukan keturunan pesantren dipanggil Ustadz. Gus Dur sudah prediksi. Said Akil menjelaskan pernyataan Gus Dur itu disampaikan jauh sebelum Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Said Akil melanjutkan, adanya Ustadz dadakan sangat berbahaya bagi kehidupan beragama.
terlebih jika Ustadz dadakan tersebut menyerukan kebencian. Mari kita bicara profesional dan proporsional, bicara agama yang ahli agama, bicara politik ya politisi, bicara ekonomi ya bankir atau ekonom. Tolong, yang bukan ahli agama jangan bicara agama. Saya tidak menuduh siapa-siapa secara umum, ungkapnya. Tampaknya perkataan Gus Dur tersebut relevan dan benar-benar terjadi hari ini. Seperti diketahui, nama pengamat politik Rocky Gerung tengah menjadi salah satu perbincangan publik setelah videonya viral saat ia sedang memberikan ceramah di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Video itu awalnya diunggah oleh Rocky Gerung melalui kanal YouTube pribadinya pada Senin 12 Desember 2022 dengan judul Kuliah Maulid Rocky Gerung. Rasulullah kedepankan etikabilitas dalam mencari pemimpin. Setelah itu, video tersebut viral dan beredar di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah pegiat media sosial Yusuf Dumdum. Penampilan Rocky Gerung dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad juga mendapatkan respons beragam di media Twitter. Ada yang menanggapi dengan serius, tetapi tidak sedikit yang merespons dengan santai. Supaya kalian tenang, mendingan ikut pengajian Ustadz Rocky Gerung. Demikian kicauan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Kicauan Fahri Hamzah kemudian mendapatkan tanggapan dari Hasan Nasbi lewat akun Twitter @dato_rajoange. Lebih keren dibanding pengajian Snogur Gronsbang. Begitu tulis Hasan Nasbi, pendiri Cyrus Network lewat kicauannya pada Selasa 13 Desember 2022. Dalam video tersebut, Rocky Gerung tampak mengenakan peci dan berceramah di atas mimbar. Ia terdengar menyampaikan soal ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menyampaikan Islam mendahului kesetaraan manusia. Nabi Muhammad dalam perspektif itu bukan orang rasis, pasti. Orang Aceh tidak lebih tinggi dari orang Jawa. Orang Jawa tidak boleh menganggap lebih tinggi dari orang Papua. Itu ajaran Islam, itu kesetaraan manusia, itu khutbah terakhir dari Nabi Muhammad. Saya mengingatkan itu pada para pemimpin untuk pergi kembali pada moral call. Jadi hal-hal yang sifatnya teologis yang hanya mungkin dipahami kalau orang punya kecerdasan dan orang punya akal sehat. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzaliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu isi pertama, dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir. Ikro, bukan kerja. Sambungnya. Melihat ceramah tersebut, Yusuf Dumdum kemudian bertanya apakah Rocky Gerung saat ini sudah menjadi hujatul Islam, alias ulama yang berjasa dalam mempertahankan prinsip kebenaran Islam. Wih, lama nggak dengar kabar ternyata Rocky Gerung sudah jadi hujatul Islam. Tanyanya dikutip dari akun Twitter @yusuf_dumdum yang diunggah pada Senin 12 Desember 2022. Cuitan itu sontak menimbulkan berbagai macam reaksi dari netizen, baik pro maupun kontra dengan pernyataannya. Kadrun lebih percaya Gerung daripada Quraisy Shihab. Aneh, tutur @arifper. Kadrun-kadrun yang kayak gini kok bisa jadi mubalik? Dalam hatinya belum tentu percaya Rasulullah. Jelas akun @ihsano. Saya suka dengan Rocky Gerung. Ada sudut pandang yang berbeda dengan gayanya. Masalahnya, sebagai akademisi, dia nggak netral untuk semua pencapaian pemerintah Pak Jokowi, fisik maupun kebijakan. Dari kampung kami di timur sana sampai pengakuan dunia, baca. Bukan kerja. Ya kerjalah. Kalau nggak kerja, baca buat apa? Bungkas akun @lamon. Bukan kali ini saja, Rocky Gerung membuat resah umat Islam. Pada tahun 2020 lalu, ada cerita soal nama Muhammad Rocky Gerung. Cerita itu bermula dari seorang Neno Warisman. Neno Warisman berharap Rocky Gerung namanya diubah menjadi Muhammad Rocky Gerung.
Harapan ini muncul usai Neno berkunjung ke rumah Rocky Gerung. Soal cerita nama Muhammad Rocky Gerung, ini muncul dalam video berjudul Panggil Saja Muhammad Rocky Gerung yang diunggah akun YouTube Rocky Gerung Official. Awalnya dalam video itu, Neno bertanya soal alasan mengapa Rocky Gerung giat dalam membela umat Islam. Rocky menjelaskan bahwa dia membela warga muslim karena muslim juga seorang warga negara. Rocky juga mengaku bahwa ia beberapa kali berkunjung ke pesantren untuk berdiskusi. Namun di sela-sela obrolan itu, Neno kemudian bercerita soal pengalamannya saat berkunjung ke rumah Rocky. Di rumah Rocky, Neno menemukan mukena, padahal selama ini Rocky dikenal bukan seorang muslim. Pergi ke rumah abang di satu gazebo, bukan gazebo ya, tapi rumah pondok gitu ya. Ada mukena ya, saya sampai wow. Wah, ini jangan-jangan sebentar lagi dinobatkan namanya menjadi Muhammad Rocky Gerung. Saking bahagianya, kata Neno dalam video tersebut, seperti dilihat pada 2 November 2020 lalu. Rocky mengatakan bahwa ia memang sengaja menyiapkan perlengkapan ibadah umat Islam di rumahnya. Selain perlengkapan untuk umat muslim, Rocky juga menyediakan perlengkapan untuk umat agama lainnya. Ya, di tempat saya, di rumah saya siapin bahkan beberapa kitab suci. Hindu ada, Muslim ada, Bible juga ada. Saya siapin mukena, saya siapin sejadah, ujar Rocky Gerung. Karena saya banyak teman Muslim dan pasti banyak teman Muslim dari agama lain. Karena Muslim adalah mayoritas, sambungnya. Rocky menegaskan bahwa poin dari sikapnya itu ialah untuk menghargai orang dari agama lain. Tapi poin saya adalah hak orang untuk momen spiritual privatnya harus dihargai sama tuan rumah. Karena itu saya siapin tempat untuk orang sholat, pungkasnya.